Ibu, Ustaz. Tafadhal, Ustaz. Untuk share saya udah, PowerPoint ini udah terlihat? Sudah, Ustaz. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Ustaz, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam wassalatu ala Muhammadin sayyidil ardi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi bil ulumi wal hikam. Amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya bisa memulai kajian kitab Ta'limut Ta'lim, dan alhamdulillah pula kita semua pada sore hari ini bisa mengikuti kajian ini. Sebelumnya saya mohon maaf kajian di pekan kemarin tidak bisa dikarenakan masih dalam kondisi kurang sehat. Alhamdulillah pada sore hari ini saya disehatkan. Dan selamat datang kepada seluruh peserta kajian Ta'limut Ta'lim. Saya kira tidak ada santri Ma'had Ashar Kauninya, ternyata ada santri Ma'had Ashar Kauninya. Hari itu saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada para santri. Santri mana saja yang sudah hadir? Saya terlihat di sini ada dari Cinere. Terus juga ada dari mana nih? Baru Cinere aja berarti ya. Kalau akun atas nama GR Indra itu dari Ashar Kauni atau dari luar Ashar Kauni? Ya, sebagaimana tadi arahan dari Ustadz Randy bahwa kajiannya sambil menunggu, sambil berjalan saja. Begitu ya, Ustadz Randy? Ya, Ustaz. Ya, insya Allah kita akan mulai. Bagi yang sudah memiliki kitab Ta'limut Ta'limnya, silahkan bisa untuk dibuka. Jika belum punya, bisa untuk melihat di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya biasa dipanggil dengan Kang Amjad. Saat ini saya bertugas di Ma'had Ashar Kauni Al-Madani Pesanggerahan.
Dan insya Allah pada kesempatan sore ini kita akan memulai kajian kitab Ta'lim Muta'alim. Kitab Ta'lim Muta'alim ini adalah karangan dari Syekh Ajar Muzi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, hanya dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pemurah, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Saya memulai kajian kitab Ta'lim Muta'alim. Jadi Bismillah ini memiliki arti untuk memulai sesuatu, ya. Jadi maka tadi Bismillah hanya dengan menyebut nama Allah atau hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim saya memulai kajian kitab Ta'lim Muta'alim. Alhamdulillah, bahwasanya segala puji lillahi itu tetap milik Allah. Alladzi, yaitu zat, faddola yang telah memberi keutamaan atau keunggulan. Ladzi ala bani Adam, kepada turunan Nabi Adam, kepada Nabi Adam dan turunannya. Memberi keutamaan ini dengan ilmu wal amali, dengan amal. Ala jamil alam, halnya mengalahkan setiap alam. Nah, di sini alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Jadi ketika kita mengatakan alhamdulillah itu adalah pujian, disebut dengan pujian. Bisa juga bermakna syukur, ya, bila dibarengi dengan tindakan. Jadi kalau pujian itu hanya dengan lisan saja, tapi jika lisan dibarengi dengan tindakan, nah maka itu akan menjadi syukur. Contoh, menyebut alhamdulillah sambil sujud. Nah, sebutlah syukur alhamdulillah. Biasanya kalau misal kita ada seseorang yang tiba-tiba gitu mendapatkan rezeki besar gitu kan, biasa dengan ekspresinya alhamdulillah ya Allah sampai sujud. Nah, itu berarti bisa dikatakan syukur. Alhamdulillah yang dibarengi dengan tindakan jawari atau anggota badan kita itu disebut dengan syukur. Jadi tidak bisa dikatakan bersyukur jika hanya mengatakan alhamdulillah. Misal ada salah satu santri nih, tiba-tiba ada yang datang ngasih sesuatu terus bilangnya alhamdulillah gitu kan, itu tidak dikatakan syukur gitu kan, hanya sebatas pujian kepada Allah bahwa Allah telah memberikan karunia-Nya. Nah, maka jika bersyukur berarti harus dengan tindakan. Misal dikasih apa ya, baju, misal dikasih baju. Nah, maka bagaimana caranya baju tersebut itu dipastikan dipakai untuk ibadah. Nah, itu berarti ketika seseorang memakai baju tersebut untuk ibadah, maka itu di antaranya disebut dengan syukur. Tapi jika baju itu dipakai buat maksiat, maka itu tidak dikatakan dengan syukur. Kan itu kufur nikmat namanya, gitu ya. Nah, jadi harus bernilai ibadah, sebuah tindakan yang bernilai ibadah. Nah, itu disebut dengan syukur. Alhamdulillah fadla bani Adam bi'ilmi wal amal ala jamil alam. Yang mana Allah telah memberikan karunia kelebihan kepada kita semua sebagai keturunan Nabi Adam itu dengan ilmu. Nanti akan dibahas kok memberi keutamaan kepada Bani Adam itu dengan ilmu. Kenapa bisa begitu? Wal amali juga dengan amal-amalannya. Nah, bahkan dengan ilmu dan amal ini bisa mengalahkan seluruh alam. Yang disebut dengan alam adalah segala sesuatu ciptaan Allah. Lima siwallahi, sesuatu selain Allah itu disebut dengan alam. Jadi manusia memiliki keunggulan mengalahkan para malaikat, para apalagi tuh, jin gitu kan. Terus seluruh alam, bisa jadi hayawan, terus tumbuh-tumbuhan, antariksa dan lain itu disebut dengan alam. Nah, manusia itu lebih utama daripada mereka semua, yaitu dengan ilmunya dan juga dengan amal. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin, wassalatu dan bahwasanya segala wassalatu dan bahwasanya
rahmat Allah wassalamu dan keselamatan Allah ala Muhammadin itu tetap semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sayyidil Arabi yang menjadi Sayyid atau tuan bangsa Arab, wa ajami dan bangsa non Arab. Jadi kalau ajam itu adalah bangsa selain Arab. Nah, makna wassalatu wassalamu. Wassalatu makna sholawat di sini itu ada beberapa makna. Jika saja sholawat itu Allah yang bersolawat, maka itu artinya menjadi rahmat. Ya. Contoh, semisal dalam satu ayat, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat ke atas Nabi. Nah, Allah membaca solawat artinya Allah memberikan rahmat. Nah, jadi kalau solawat jika itu dari Allah maka disebut dengan rahmat, Terus wal maghfirah. Jadi makna sholawat itu adalah rahmat dan maghfirah jika itu dari Allah. Jika seumpama sholawat itu dari malaikat, maka yang dimaksud itu adalah istighfar. Ya, jadi kayak tadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, ketika Allah bersolawat berarti memberikan rahmat wa maghfirah. Kalau malaikat yang membaca sholawat berarti itu adalah meminta istighfar, ya, meminta pengampunan atas yang disolawatin. Jadi malaikat itu ada yang bertugas untuk selalu meminta ampunan, gitu kan, atas hamba-hamba Allah. Ini mana sholawat. Adapun jika sholawat itu keluar atau dari kita, ya, dari selain Allah, malaikat berarti dari manusia, itu adalah menjadi bermakna doa. Gitu kan. Jadi ketika kita membaca sholawat ke atas Nabi, berarti kita sedang berdoa, gitu kan, atas Nabi. Makna sholawat ini tergantung dari siapa sholawat tersebut terucap. Ya. Jika dari kita ada doa, dari malaikat adalah istighfar, dari Allah adalah rahmat wal maghfirah. Itu makna dari sholawat. Wassalamu dan keselamatan, kalau keselamatan maknanya tetap umum. Ala Muhammadin atas Nabi Muhammad Sayyidil Arabi yang menjadi penghulu atau menjadi sayyidnya orang ajam, Arab wa ajami dan ajam. Wa alihi wa sahbihi ya nabi ulumi wa hikam. Dan dan semoga sholawat dan salam ala alihi tercurah ke atas keluarganya Nabi, washabihi dan sahabatnya Nabi, ya Nabi ulumi yang memiliki banyak ilmu, hikam dan hikmah. Wa'badu. Adapun Kiai Musonif atau Syekh Al-Januji setelah mengucapkan pembukaan tadi, fala mara'aitu katsiran minatula bil ilmi, fala mara'aitu ketika saya melihat katsiran banyak banget mintula bil ilmi dari para pencari ilmu. Ya, kita tulabul ilmi di sini bolehlah kita mengistilahkan menjadi santri ya. Sepakat ya? Boleh? Saya serasa sendiri gitu karena nggak kelihatan yang lain. Boleh mungkin ada yang sedikit suara gitu supaya saya tidak serasa sendiri. Boleh, Ustaz. Ya, jadi tulabul ilmi kita istilahkan untuk saat ini kita sebagai santri ya. Jadi santri di sini maknanya umum lah. Mau santri yang memang dia khusus belajar di pondok pesantren gitu kan, atau memang dia seorang siswa ataupun mahasiswa gitu kan, apapun itu istilahnya, seseorang yang sedang mencari ilmu. Nah, ini disebutlah dengan tulabul ilmi. Nah, istilah kita adalah santri ya. Jadi siapapun seseorang yang sedang mencari ilmu, mau di pondok pesantren atau di lembaga pendidikan umum, itu kita istilahkan dengan santri. Jadi santri bermakna umum di sini. Jadi Syekh Al-Januji ini ketika di zaman beliau itu melihat banyak sekali para pencari ilmu atau para santri di zamanina, di zamannya, yajiduna, mereka bersungguh-sungguh ila ilmi dalam mencari ilmu, wala yasilu, namun tidak mencapai apa yang dia inginkan.
sungguh-sungguhnya sudah ada, terlihat banget kesungguhannya. Namun setelah sekian lama gitu kan dia mencari ilmu, tapi tidak ada hasil yang didapat gitu dalam pencarian ilmu tersebut. Apa sih yang menjadi hasil dari pencarian ilmu itu? Aumin manafinya atau tidak hasil terhadap manfaatnya ilmu, wasamrotihi dan buahnya ilmu. Wahya al-amalu bihi wa nasyruh. Yang wahya dan bahwasanya samroh atau buah dari mencari ilmu adalah al-amalu bihi, bisa mengamalkan ilmu tersebut sesuai dengan aturan ilmu yang sudah sesuai dengan arahan ilmu tersebut. Misal kalau sholat ya sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya gitu kan. Semua gerak-gerik dalam sholat itu sudah berkesesuaian dengan aturan yang sudah diberlakukan dalam ilmu fikih, misal begitu. Jadi bisa mengamalkan wa nasyru dan menyebarkannya. Menyebarkan di sini maksudnya ya mengajarkan kembali ilmu tersebut. Nah, pada zaman tersebut Kiai Musonif atau Syekh Azhar-Nuji ini melihat para santri yang sudah sungguh-sungguh tapi hasilnya tidak terlihat, dalam artian dia bingung untuk mengamalkannya gitu. Dan juga ketika disuruh mengajarkan kembali, dia merasa aduh, gimana ya? Kok saya belum paham ya kan gitu. Padahal udah sekian lama kan gitu. Banyak kejadian seperti itu. Terus yahrimuna lima anam akhto. Yahrimuna yang mereka terhalang mereka merasa sebentar, mohon maaf. Mereka terhalang lima anam akhtau. Jadi mereka terhalang untuk bisa mengamalkan dan bisa menyebarkannya kembali. Kenapa? Lima anahum, karena sesungguhnya mereka tulabul ilmi atau para santri ini akhtau tariqahu. Mereka itu salah, akhtau yang salah mereka para tulabul ilmi ini tariqahu dalam perjalanan mencari ilmunya. Wataroku dan mereka meninggalkan syara'itahu terhadap syarat-syarat dalam mencari ilmu. Karena ada sebuah kaidah lah ya, disebutkan sebuah kaidah. Wa kullu man akhta'a tariqa bola wala yanalul maqsuda qala aujala. Ini adalah sebuah kaidah yang mana saya sengaja dibedakan warnanya supaya bisa dihafal atau diingat lah ya, atau bisa dipahami lah. Meskipun tidak hafal tapi bisa dipahami. Wa kuluman akhta'a tariqa wa kuluman, dan bahwasanya setiap orang siapapun itu akhta'a yang salah man atariqa terhadap satu jalan bola, maka dia akan sasar. Ya pastilah kalau seseorang dia salah jalan, dia akan salah, akan tersesat gitu. Ya contoh misalnya saya mau ke kemana ya? Ke Masjidil Haram gitu kan, insya Allah ya, amin. Tapi saya belum tahu jalannya kan gitu kan, sendiri kan gitu. Misal saya perjalanannya sendiri tanpa ada biro jasa dan lain. Karena saya nggak tahu gitu kan jalannya, pasti akan tersesat gitu karena saya nggak mau bertanya dan lain kan gitu. Sotoy gitu jadinya ya. Nah maka saya akan tersesat gitu kan. Nyampe apakah bisa lama gitu kan, yang seharusnya sebentar ini lama, atau bahkan memang nggak sama sekali nggak nyampe. Walayanalu maksuda, walayanalu dan tidak akan bisa merawat atau tidak bisa sampai atau bisa memiliki lah ya. Al maksuda terhadap apa yang dimaksud, kola yang sedikit, aujal ataupun yang besar. Dan jika seseorang tersesat, maka dia tidak akan sampai terhadap apa yang dia maksud. Kayak tadi saya mau ke Masjidil Haram gitu kan, mau umroh gitu, tapi salah jalan gitu. Ya tersesat. Ketika saya tersesat, ya saya tidak akan mencapai apa yang saya maksud gitu. Kalau sedikit atau jauh pun besar. Jadi jika ada seorang yang misal dalam mencari ilmu
dia mau ada harapan kecil ataupun harapan besar terhadap ilmu tersebut, tapi salah jalan, ya udah nggak bakal ada apa namanya, tidak akan nyampe kepada apa yang dituju. Kan? Maka di sini pun kita sebagai siapapun kita, saya pun sebagai tulabul ilmi, karena saya juga masih kuliah gitu kan, dan juga para santri, maka harus punya satu tujuan gitu kan. Ketika kita ada dalam majelis ilmu, misal sekarang nih belajar ta'lim, meskipun daring gitu kan, harus ada tujuan. Kenapa gitu kan? Harus mengikuti kajian ini. Nah, dengan adanya kenapa itu, nah berarti itu adalah maksud kita. Jika hanya sekedar program aja gitu kan, atau ada hal keterpaksaan atau hal bahkan tidak suka kan gitu, ya udah itu yang akan didapat gitu kan. Itu apa namanya, yang didapatnya adalah ya bukan ilmu gitu. Maka dari kaidah ini, wa kullu man akhta tariqa qala wala yanal maqsuda qala ujala, dengan kaidah ini maka pertama harus memiliki sebuah tujuan. Supaya apa? Supaya ketika kita belajar memahami satu ilmu, kita akan nyampe terhadap apa yang disajikan oleh ilmu tersebut. Maka karena banyaknya yang salah jalan gitu kan, maka fa'ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allum tariqat ta'allum. Fa'aradu, maka bermaksud saya, kata Ki Musonib, ahbabtu, dan saya menyukai an ubayyina, pada saya menjelaskan, memberi penjelasan lahum kepada tulabul ilmi atau kepada santri, tariqat ta'allum, tentang perjalanan cara belajar atau cara ngaji, cara mondok lah gitu kan. Alama ro'a itu berdasarkan perkara itu yang sudah melihat saya fil kutubi di banyak kitab. Nah, jadi berdasarkan kitab-kitab yang telah beliau kaji sebelumnya, terus dirangkum, disimpulkan, nah maka jadilah kitab ini. Wasami itu, dan berdasarkan apa yang saya dengar min asatidhi, dari guru-guru saya ulul ilmi yang memiliki ilmu wakam dan hikmah. Jadi kitab Ta'lim ini adalah ringkasan atau kesimpulan yang diberikan oleh Syekh Adanuji, yang mana beliau diambil dari berbagai kitab dan juga dari berbagai nasihat-nasihat dari guru-guru beliau. Maka dibukukanlah atau dibikinlah sebuah kitab. Rojaan adua ila rojaan. Kenapa Ki Musonib mau atau Syekh Adanuji mau menuliskan satu kitab? Rojaan karena mengharap doa min li, bagi kami, bagi saya, kata Ki Musonib, minarogibin fihi, doa dari kita semua yang sangat menyukai dalam thalabul ilmi, al mukhlisina yang ikhlas, yang telah diikhlaskan. Fauzi bil khalasi fil yaumidin. Bil fauzi, apa tuh maknanya bil fauzi? Sehingga saya mendapatkan keuntungan lah ya, atau keselamatan, wal khalasi, keselamatan fi yaumidin, di akhirat kelak. Nah, jadi ada sebuah harapan yang Ki Musonib Ta'lim ini harapkan dengan menuliskan kitab ini, yaitu semoga beliau didoakan gitu kan oleh para santri yang sangat menyukai dalam thalabul ilmi gitu kan, yang mana ikhlas dalam ada keikhlasan dalam mencari ilmunya, sehingga bil fawzi wal falas, sehingga berharap adanya keuntungan dan khalasi dan keselamatan fi yaumidin. Jadi berharap Ki Musonib ini dengan adanya kitab ini mendapatkan keuntungan dan keselamatan. Jadi berharap dengan adanya kitab ini menjadi sumber disebutnya apa tuh, warisan ilmu lah ya, warisan ilmu, yang mana ilmu ini bisa menyelamatkan nanti Syekh Adanuji di yaumidin.
Wabadama istakhartu. Wabadama apa bacanya ya? Wabadama istakhartu Allah Ta'ala fi, dan setelah adanya saya beristikharah kepada Allah dalam penyusunan kitab ini. Jadi Kiai Musonif sebelum menyusun kitab ini beliau beristikharah terlebih dahulu apakah harus disusun atau tidak. Wasama itu dan saya menamai terhadap ini kitab Ta'alim Thariqat Ta'alum, yaitu kitab Ta'alim Muta'alim Thariqat Ta'alum. Gitu. Itu sebuah kisah. Nah, maka dari itu karena Kim Musonif berharap ya kepada kita semua sebagai tulabul ilmi untuk mendoakan beliau dan sebagai rasa syukur kita terhadap kitab Ta'alim Muta'alim ini, maka mari kita doakan yaitu Syekh Al-Jarnudi sebagai musonif atau sebagai pengarang kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga doa kita sebagai hadiah ya kepada Kiai Musonif, dan Allah sampaikan hadiah tersebut sehingga apa yang menjadi harapan Kiai Musonif terwujud, yaitu mendapatkan keuntungan dan keselamatan di akhirat kelak. Waktunya sampai jam berapa nih, Bang Randy? Saya masih punya waktu kah? Jika berkenan, yang belum buka video boleh. Sampai jam 5, Ustaz. Oh, masih ada waktu ya? Masih lama, Ustaz. Oh, masih lama. Iya. Sebelumnya saya akan menyapa dulu Pak Asep Lukman. Terima kasih sudah menyalakan videonya. Salam kenal dari saya. Pak Asep ini askar kauni atau dari jemaah umum? Jemaah umum, Ustaz. Oh, alhamdulillah ya, selamat bergabung ya Ustaz Asep. Aktivitasnya apa nih Pak Asep? Saya panggilnya Pak, Bang, Kak. Bebas, Ustaz. Oh, bebas. Panggilnya bebas ya. Ya bebas Asep gitu. Saya kebetulan di Subang, Ustaz, dipegang asrama juga. Oh. Asrama anak-anak. Cuman memang di asrama di Ana nggak terlalu fokus ke kitab kuning ya. Fokusnya di tahfidz. Iya, lebih fokus ke tahfidz, Ustaz. Iya. Di Tuban itu bersama, tadi ada yang dari Tuban Pak Abdul siapa ya tadi saya? Ridwan Abdul Aziz. Siapa nih? Jadi di pondok juga ya, Ustaz Asep ya? Itu Ustaz, boarding, Ustaz. Oh, boarding juga. Ada berapa santrinya di sana? Santri SMA Putra itu 1.500, Ustaz. Masya Allah, 1.500. Barakallah ya Pak Asep. Pak Asep sebagai guru tahfidz. Saya wali asrama, Ustaz. Oh, wali asrama. Semoga ya nanti di wali asrama ada sedikit ilmu dari ta'lim ya. Betul, Ustaz. Sangat, karena memang anak juga waktu di rumah dari kecil tuh sebelum haji apa-apa itu dikenalkan dulu talim, akhlakul banin. Cuma itu rasanya kangen itu waktu kecil. Iya. Mungkin nanti bolehlah Pak Ustaz Asep Lukman menjadi pemateri nih. Nanti saya menghubungi Ustaz Hilal ya. Gimana bisa membina santri ya. Ya. Ini ada 14 santri pun udah puyeng gitu. Apalagi ribuan gitu kan. Saya harus banyak belajar nanti dari Pak Asep ya.
Ya, kita terima kasih Pak Asep ya. Mungkin yang lainnya Ustaz. boleh untuk Mohon izin Nana ikut ini tolabul ilmi. Alhamdulillah sangat bahagia kami ya kedatangan dari Tuban ya, jauh. Boleh sharing-sharing tentang program pembinaan santri yang ribuan. Kita baru puluhan di sini ya. Ya, terima kasih. Mungkin yang lain boleh untuk menyalakan videonya supaya saya tidak merasa sendirian gitu di sini. Hanya Mahaji Nere aja yang standby videonya menyala. Kalau dari Al-Madani mohon maaf tidak ikut serta dikarenakan di sini taklim-mutalimnya itu setiap malam. Ya, setiap Isya itu ada kajian. Kita lanjut. Terima kasih Pak Asep ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'altuhu fusulan. Waja'altu dan menjadikan sayahu terhadap itu kita fusulan kepada beberapa pasal. Ya, jadi di dalam kitab Talmud ini ada beberapa pasal. Ya. Jadi ada beberapa bagian. Kurang lebih ada berapa nih? 1, 2, 3, ada 13. Ya. Faslun pertama fimahiyat ini wa fiqhi wa fardhihi. Faslun pertama adalah fimahiyat ini menjelaskan tentang hakikat ilmu atau pentingnya sebuah ilmu. Itu nanti dibahas di bab pertama. Wa fiqhi dan membahas tentang keutamaan ilmu fikih. Wa fardhihi dan keutamaan ilmu fikih. Nah, kenapa kok fikih disebut di pertama? Nah, nanti jawabannya. Faslun dan faslun kedua finiyati fi hali ta'alum. Pasal kedua itu membahas tentang niat. Fi hali ta'alum ketika bertalum, ketika kita ngaji, ketika kita belajar. Nah, jadi harus selalu dijaga tuh niatnya, diperbaharui terus gitu kan. Misalnya nih Mahad Asa Kauni Cinere pada sampingnya setiap duduk dalam majelis maka di situ harus dihadirkan niatnya mau ngapain gitu kan. Jadi niat tuh ada niat besar gitu kan ketika pertama kali dihantarkan ke pondok berarti ada hal apa di situ. Nah, terus diperbaharui dengan setiap bermajelis, setiap kita duduk di majelis ilmu kita hadirkanlah niat. Nah, maka kita di sini di majelis ilmu maka silakan yuk kita sama-sama pasang niat apa yang ingin kalian dapatkan dalam majelis ini. Insya Allah itu yang akan Allah sampaikan kepada apa yang kita niatkan. Faslun, pasal ketiga, fi ikhtiyari ilmi wal ustad wasyariki wasabati. Pasal ketiga itu fi ikhtiyari ilmi, tentang memilih ilmu, gitu kan. Jadi sebelum kita berangkat ke satu majelis, ke satu pondok kan gitu, kita harus tahu dulu gitu, mau belajar apa gitu. Jangan sampai nanti ya salah tujuan gitu kan. Ternyata kan gitu kan. Di mahad ini nggak ada ini nggak ada itu kan gitu. Padahal jadi tidak survei dulu. Jadi harus survei dulu tentang ilmunya. Wal ustad dan harus survei dulu ustadnya juga gitu. Jangan sampai nanti ya ternyata ustadnya kayak gini gitu kan. Kalau sudah berguru, kalau ada satu ilmu yang sudah disampaikan kepada ustadz tersebut, itu sudah menjadi guru. Ketika sudah menjadi guru, maka hak dan kewajiban seorang guru itu harus tertunaikan oleh setiap murid. Nah, maka sebelum menjadi muridnya, gitu kan, maka harus teliti dulu. Gitu. Wasyariki dan memilah tentang syarik itu teman, gitu kan. Jadi bagaimana keadaan teman-teman nanti di pondoknya. Tapi bukan berarti memilah sih pasti nanti ya. Intinya setiap nanti misalnya di Cinere itu ada berapa santri. Nah, setiap santri itu berteman gitu. Namun nanti memilah dan memilih untuk menjadi sahabat. Dan kalau teman ya temenan semua. Wasabati dan ketabahan gitu kan. Jadi survei dulu tuh kalau mau ngaji tuh kira-kira bakal bisa berbenah nggak sih di pondok ini kan gitu kan. Kalau bilang bakal betah nggak sih kan gitu. Sebenarnya sih bukan karena betah ya, harusnya karena butuh kan gitu kan. Jadi nggak berlaku yang namanya betah nggak betah kan gitu. Jadi salah satu pertanyaan yang salah kan itu ketika orang tua atau siapapun bertanya kepada santri gimana betah enggak gitu. Udah ditanya betah di akhirnya enggak kan gitu. Terus kalau nggak betah gimana? Ya udah paksain, ya udah jangan ditanya dong kalau gitu kan gitu.
Jadi harusnya tetap berbenah ya kan gitu. Apapun yang terjadi ya silahkan untuk bisa berbenah kan gitu. Jadi niatnya bukan karena ingin betah tapi karena memang butuh gitu ya. Nah, jadi di pasal ketiga ini nanti akan menjelaskan tentang survei ilmu, survei ustaz, survei teman kan gitu supaya kita bisa berbenah kan gitu. Terus paslon vital ilmi wa ahli. Pasal selanjutnya itu nanti akan membahas tentang cara menghormati ilmu, wahli dan ahli ilmu. Jadi misalnya nih, kayak yang terlihat di Mahat Cinere menggunakan meja kan gitu kan. Nah itu diantaranya niatin tuh, itu adalah untuk ta'dimil ilmu gitu kan. Jadi supaya tidak ada di bawah, di lantai gitu kan, tidak sejajar dengan kaki. Nah itu maka pakai meja. Nah itu adalah diniatin untuk ta'dimil ilmi, jadi untuk memuliakan ilmu. Ya, keren ya. Jadi pakai meja kalau biasanya rekal. Ya, bagaimana cara menghormati ilmu nanti dibahas ahli dan kepada ahli ilmunya harus ada ta'zim gitu kan. Di antaranya ya mungkin kalau sekarang menyalahkan video itu sebagai ciri dari ta'zimil ilmi kan gitu. Jadi saya seolah nggak sendiri gitu kan. Kan gitu, boleh menyalakan. Nah, Bang Toyib, alhamdulillah sudah menyalakan ya videonya. Ya, semoga menjadi satu pertanda ya bahwa di sini Tadim ahli ilmi kan gitu. Tapi bukan berarti saya menjadi ahli ilmunya, bukan gitu kan. Maksudnya kan apa yang disampaikannya semoga menjadi ilmu. Terus pasal selanjutnya fi jadi wal wadobati wal himmati. Pasal selanjutnya itu adalah untuk fil jadi membahas tentang kesungguhan. Terus wal muadzabati istiqomah berkelanjutan, wal himmati dan adanya cita-cita luhur. Nah, jadi ketika kita tulabul ilmi, ketika kita menjadi santri gitu kan, harus ada sifat jad gitu, man jada wa jada. Nah, itu jad, adanya sebuah kesungguhan. Wal muadzabah dan adanya ya istiqomah gitu kan. Mau susah, mau apalagi gampang kan gitu kan. Ya dikala merasa gampang, nggak merasa alah gampang ini mah, jadi nggak hilang ta'dim terhadap ilmu. Ketika susah uring-uringan kan gitu, sampai nangis-nangis kan gitu, ya nggak apa-apa kalau itu menunjukkan sebuah kesungguhan. Namun jika itu menjadi sebuah keputusasaan, jangan. Kan? Jadi harus ada sifat muadzabah, yaitu sifat keistiqomahan dalam mencari ilmu. Walimah dan adanya himah itu cita-cita, keinginan kan itu. Pokoknya saya harus, nah apa nih? Dengan belajar taklim saya harus menjadi lebih baik sebagai seorang santri gitu kan. Karena sesuai dengan tuntunan bagaimana SOP lah ya sekarang. SOP dalam mencari ilmu itu adalah diantaranya kita taklim. Gitu ya. Terus paslun fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Paslun selanjutnya adalah tentang memulai belajar. Gimana sih cara memulai belajar gitu kan? Terus wa qadrihi, batasannya mengaji gitu kan. Nah, sebagai ini di Santri Ashar Kauni di sini terkhusus tentang tahfidzul Quran atau tentang ilmu Quran. Batasan-batasannya itu seperti apa sih? Mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah, mana yang sunnah muakkad, itu nanti akan dibahas. Dan buat tartib nanti juga ada urutannya kan gitu, enggak ujuk-ujuk urutannya. Misal nih kan ada satu ketetapan sebelum tahsin sebelum tahfidz gitu kan. Jadi urutannya ya tahsin dulu gitu kan. Baru itu setelah tahsinnya dikatakan lulus barulah tahfidz kan gitu. Itu diantaranya adalah urutan dalam tulabul ilmi, dalam mencari ilmu. Jadi ada urutannya mana dulu gitu kan yang harus didahulukan, mana yang memang boleh untuk di kemudian setelah diakhirkan kan gitu kan. Itu ada urutannya. Terus paslon selanjutnya kita wakul. Nah, ini membahas tentang tawakul. Tawakul itu bahasa kita tawakal ya. Jadi kalau tawakal
itu adalah fi'il, kalau tawakul itu adalah masdarnya. Ya harusnya kita memiliki sifat tawakul, bukan memiliki sifat tawakal. Memiliki sifat tawakul ya. Jadi hal yang penting dalam mencari ilmu adalah adanya sifat tawakal. Apa itu tawakal? Nanti kita bahas. Faslun fi waqti tahsil. Terus selanjutnya akan membahas tentang waktu menghasilkan atau waktunya belajar. Jadi ya berbatas waktu. Makanya di asal ini pun kan ada apa namanya kesepakatan bahwa berapa lama di asal ini. Ada yang 5 tahun, ada yang sekarang menjadi 4 tahun kan gitu. Ada yang 3 tahun. Nah itu berarti fi waqti tahsil. Jadi apa yang mau dicapai dalam waktu 3 tahun, dalam waktu 5 tahun itu apa yang mau dicapai. Nah, itu harus ada rumusannya. Terus faslun selanjutnya fi syafaqati wa nasihati. Terus pasal selanjutnya adalah fi syafaqati wa nasihati. Itu pasal tentang kasih sayang, memunculkan sifat syafaqah, berkasih sayang sesama santri, berkasih sayang santri dengan gurunya, berkasih sayang antara guru dengan santrinya, itu bentuknya seperti apa. Itu akan dibahas nanti. Penasihat dan tentang nasihat. Jadi kapan, bagaimana cara menyampaikan nasihat gitu kan. Misalnya sesama santri gitu kan. Bahasanya ya bahasa santri aja gitu kan. Nggak terlalu formal gimana. Tapi jika disampaikan oleh seorang mudir gitu kan, dalam forum resmi ya pakailah istilah resmi gitu kan. Tapi kalau misal lagi di lapang sambil main dan lain, boleh menggunakan bahasa sehari-hari. Itu dalam nasihat itu ada tata caranya. Nanti akan dibahas. Faslun fil istifadati waqti basil adab. Faslun fil istifadati waqti sabil adab. Pasal yang ke-10 itu akan membahas tentang mencari tambahan ilmu. Membahas tentang tambahan ilmu. Jadi setelah hal apa yang dituju, yang ingin dicapai dalam kurun waktu sekian tahun, nah setelah itu ternyata sudah selesai itu. Misal waktunya 5 tahun, ternyata sudah selesai hafalannya di tahun ketiga. Nah, berarti ada sisa waktu 2 tahun itu mau ngapain, gitu kan? Itu ilmu apa yang harus ditambahkan untuk mendukung ilmu yang sudah didapat. Nanti ada pasal ke-10-nya. Terus pasal fil waro, pasal fil istifadati waqti sabil adab. Itu ya, udah. Pasal fil waro fil waro ya halat ta'alum. Pasal selanjutnya itu adalah potong sebagian ya. Itu pasal fil waro halat ta'alum. Itu ada sifat waro ya ketika menuntut ilmu. Waro itu apa? Waro itu adanya sifat kehati-hatian kan gitu. Jadi enggak serampangan kan itu, terutama hal yang berhubungan dengan makanan gitu kan. Mungkin misal ada santri yang seolah-olah nggak boleh lapar gitu kan. Kalau kelaparan sih memang kelaparan itu nggak boleh, tapi kalau lapar itu ya harus belajar dari lapar gitu kan. Ada seolah nggak boleh lapar kan gitu kan. Jadi ketika lapar dikit ngeratakin makanan orang gitu kan, atau ngeratakin dapur kan gitu. Itu berarti belum ada sifat waro. Waro itu ada sifat kehati-hatian dalam hal menjaga ilmu itunya sudah didapat. Gitu. Jangan sampai ilmu yang sudah didapat gara-gara kurangnya sifat waro menjadi muak gitu kan. Kan ada yang sudah hafal banyak tapi koknya itu berarti mungkin dikarenakan kurangnya waro gitu kan. Gitu. Pasal selanjutnya fima yurithu hifdho wa fima yurithu nisyani. Pasal selanjutnya yaitu pasal ke-berapa nih? Ke-12. Itu akan membahas tentang hal-hal yang menguatkan hafalan dan hal-hal yang melemahkan hafalan. Jadi apa saja yang mewariskan satu sikap atau makanan bahkan gitu kan, yang mewariskan kuat hafalan dan juga yang bisa melemahkan hafalan. Ya kan gitu. Misal nanti ada
macam makanan gitu kan. Satu makanan ini akan mewariskan terhadap kuatnya hafalan, makanan ini akan melemahkan hafalan. Itu ada nanti bahasan tertentu berhubungan dengan hal-hal apa aja, selain makanan, sikap dan lain. Terus paslon terakhir, fima ya dilebu rizqo wa fima yamna'u. Fima nanti akan membahas tentang perkara yajlibu yang hal-hal yang mempermudah rizqo terhadap datangnya rizki. Wa fima dan membahas tentang perkara yamna'u yang menghalangi rizki. Wama dan membahas tentang perkara yazidu yang menambah fil umuri dalam umur. Wama dan wama yazidu fil umuri wama yang kusu. Wama dan akan membahas tentang perkara yang kusu yang bisa mengurangi jatah umur gitu kan. Jadi memang umur seseorang itu sudah ada batasannya, sudah ada patokannya gitu kan, sudah ditetapkan, namun itu bisa diperpanjang, bisa juga diperpendek umurnya. Apa yang bisa memanjangkan dan apa yang bisa mempendek itu nanti akan dibahas kan gitu. Dan juga hal-hal yang bisa mempermudah terhadap rezeki gitu kan. Nah, kemarin kita para pengasuh dan pengajar ketika kajian dengan usbob kan gitu kan, ada testimoni dari satu mahat bahwa kok tiba-tiba datang banyak orang gitu kan, para muslimin gitu kan, tiba-tiba pengen ngasih ini ngasih itu kan gitu, kita sampai kaget kan itu, kok ini terima nggak sih gitu kan, khawatir nih kalau diterima jadi gimana. Nah, itu jadi mungkin itu ada hal-hal yang memang menarik rezeki gitu kan. Usbob kan mengatakan ketika kantornya di kota gitu kan, waktu itu sedikit tamu yang datang, tapi ketika pindah ke gunung, mohon maaf ya di sini ada ya Ustaz Marwan ya, bukan gunung ya Ustaz ya, mohon maaf ya gunung lah gitu kan, itu malah tamu dari penjuru dunia kan gitu kan, ibarat katanya begitu, itu hadir kan gitu. Nah berarti ada sesuatu tuh kan gitu kan yang nanti akan dibahas gitu kan. Nah itu pasal ke-13 adalah akan membahas tentang hal-hal yang bisa mempermudah rezeki, terus menolak rezeki, terus membahas tentang bagaimana untuk panjang umur dan juga bisa mengurangi umur. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Wa ma taufiqi dan tidaklah tidaklah ada penolong terhadapku illa billahi kecuali atas pertolongan Allah, alaihi dan hanya kepada Allah tawakaltu saya bertawakal, kata musannif, wa ilaina hanya kepada Allah unibu saya akan kembali. Ini doa yang disampaikan oleh musannif bahwa dengan adanya bahasan atau menyusun satu kitab ini adalah semata-mata karena pertolongan Allah kan gitu kan. Jadi tidak ada yang bisa menolong dengan terwujudnya kitab ini atas semata-mata itu hanya pertolongan Allah. Sudah jam berapakah sekarang? Masih lama kah? Oh masih banyak ya waktunya ya. Pasal Pimahatil Ilmi ini pasal pertama nih, mau dilanjut atau ada pertanyaan atau ada mau sharing, boleh silahkan kepada operator gitu. Ada berapa menit lagi nih? 20 ya? 12 menit lagi, Ustaz. 12 menit lagi. Mungkin boleh ada yang dipakai buat bertanya gitu atau mau dilanjutin aja gitu, boleh. Boleh jika teman-teman ada yang ingin bertanya kepada Ustadz Amjad Budiman. Kepada Ustadz Hilal juga mohon untuk koreksinya karena ini adalah kajian pertama gitu kan bagi saya online gitu kan. Nah, sebelumnya saya memang tidak mengisi kajian online. Jadi nanti tolong evaluasinya dari Bang Randy mengenai kajian ini. Gitu. Alhamdulillah menyimak dari tadi di mobil. Alhamdulillah. Ilmu juga dari antum, insyaallah. Alhamdulillah. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, mungkin dari santri Cinere, boleh silakan. Jika ada hal yang belum paham dari apa yang tadi disampaikan, boleh untuk ditanyakan.
Jika ada, boleh untuk angkat tangannya. Jika ada yang mau ditanyakan. Jika memang tidak ada, dilanjutkan. Ya, dilanjutkan saja. Jika ada hal mau ditanyakan, langsung aja mic-nya dibuka, langsung bertanya aja ya. Gitu ya, Bang Randy ya. Ya, tafadhol, Ustaz. Kita lanjutkan ke pasal pertama, faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Pasal tentang hakikat ilmu atau pentingnya lah ya. Pentingnya ilmu dan juga ilmu secara keseluruhan, ilmu apa aja. Wal fiqhi ini terkhusus juga tentang pentingnya ilmu fikih wa fadlihi dan keutamaan ilmu dan juga keutamaan ilmu fikih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat semoga merahmati siapa Allah alaihi atas Rasul wassalama dan semoga mencurahkan keselamatan Allah kepada Rasulullah. Gitu ya logatnya ya. Kita pakai logat lah. Mungkin di Cinere boleh nanti logatnya pakai kalau sudah terima ya. Satu alma mater sama Abu di sini. Oh iya, saya di sini dipanggilnya Abu ya. Santri boleh manggil saya Abu. Selain santri boleh manggilnya Kang Hamzah. Jadi jangan panggil Ustaz. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Sini saya sengaja juga warnanya, pokoknya warnanya yang diputihkan itu satu hal yang perlu dipahami atau jika perlu dihafal. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Talabul ilmi bahwasanya mencari ilmu fardhatun itu menjadi keparduan ala kulli muslimin atas setiap muslim laki-laki wa muslimatin dan setiap muslim perempuan. Ustaz Ahmad pengasuh Banyuwangi pernah membahas tentang lafaz kul. Nah, di sini ala kulli muslimin. Di sini kulnya adalah kul jami berarti kan? Berarti artinya setiap. Mohon maaf anak saya nangis nih. Abi. Mohon maaf ya anak saya nangis. Nggak apa-apa ya kalau ada suara tangisan, berkah lah. Tadi tentang kul ya. Nah, di sini setiap. Jadi kul di sini ada kul jami gitu kan. Jadi tidak ada satu muslim pun yang memang terlepas dari kewajiban untuk mencari ilmu gitu. Jadi tidak ada hukum yang dikeluarkan, nggak ada pengecualian gitu kan. Bahwa seorang muslim itu boleh tidak mencari ilmu kan gitu. Ya, pastinya balik akil ya, muslim yang balik akil. Kalau yang tidak berakal mah ya udah itu mah sesuai hukum syariatnya. Namun ini yang dimaksud adalah muslim balik akil. Boleh muslimin setiap muslim. Jadi siapapun itu yang memang statusnya seorang muslim, wa muslimah gitu kan. Muslim laki-laki, muslim perempuan gitu kan. Itu terkena hukum wajib mencari ilmu. Namun ada batasannya, ilam. Ketahuilah, kamu harus tahu gitu kan. Ilam, kamu harus tahu nih gitu kan kata Kimasonib. Bi'annahu la yuftaradu ala kulli muslimin. Bi'annahu sesungguhnya bi'annahu karena sesungguhnya gitu kan. La yuftaradu itu tidak dipardukan ala kulli muslimin atas setiap muslim apa tulabu kulli ilmin mencari setiap ilmu. Wa inna ma yuftaradu dan pastinya dipardukan alaika kulli muslim apa tolabu ilmi hal mencari ilmu hal. Jadi ada batasannya gitu kan. Tidak setiap ilmu harus kita cari gitu, kita pelajari kan gitu. Ada batasannya. Jadi tidak dipardukan ke setiap muslim itu setiap ilmu. Dan pasti satu hal yang menjadi sebuah kepastian itu adalah dipadukan atas setiap muslim untuk mempelajari tentang ilmu hal.
Ilmu hal itu apa? Nah, ilmu hal ini adalah ilmu tentang usuluddin dan ilmu fikih. Nah, ilmu fikih termasuk ilmu hal. Ya. Jadi ilmu usuluddin itu ilmu tauhid lah. Jadi gampangnya usuluddin itu ada ilmu tentang ketauhidan yang mana ini inti dari agama Islam itu kan tauhid. Nah, berarti hal apa aja, apapun yang berhubungan dengan ilmu tauhid maka wajiblah untuk dipelajari. Terus hal apapun yang berhubungan dengan ilmu fikih, ya, karena ilmu fikih ini adalah berhubungan dengan setiap gerak-geriknya setiap muslim gitu kan, maka wajib untuk dipelajari. Ya. Jadi bukan karena apa-apanya, tapi karena berhubungan dengan setiap tindak tanduk gerak-gerik seorang muslim itu pasti tidak terlepas dengan yang namanya hukum fikih. Nah, maka ada sebuah kaidah, kama qala, ini sebuah kaidah, Abdul ilmi ilmu hal, Abdul amal hifdzul hal. Ini sebuah kaidah. Afdal ilmi bahwasanya paling utama dari ilmu hal itu adalah tentang ilmu hal. Berarti ilmu hal tadi itu apa? Tentang usuluddin dan juga tentang ilmu fikih. Wa abdul amal, dan yang paling utama dari amal, dari pengamalan sebuah ilmu itu adalah hifdzul hal. Hifdzul hal itu adalah hifdzul hal, berarti menjaga tentang hal. Menjaga tentang ya hal itu bisa juga diartikan dengan apapun yang menjadi gerak-gerik setiap seorang muslim. Apakah gerak-gerik mulai dari gerak-gerik hati gitu kan, ilmu mempelajari tentang ilmu hati, ilmu tauhid berarti atau usul itu, dan juga ilmu tentang gerak-gerik yang berhubungan dengan badan kita gitu kan. Jadi ilmu fikih namanya, ya gitu ya. Jadi untuk usuluddin berhubungan dengan hati, fikih berhubungan dengan hal jasadiah kita. Wa yufradu ala muslim talabu ma yaqalahu fi hali. Wa yufradu, dan dipardukan ala muslimi ke setiap muslim. Nah, di sini nanti harus menjadi ingat, harus ingat juga ala muslimi di sini kan mudzakkar ya, untuk muslim laki-laki gitu kan. Namun maksud di sini adalah muslim laki-laki dan perempuan. Jadi jika ada sebuah khitab atau sebuah ketetapan kalimat jika menggunakan istilah kalimat mudzakkar atau untuk laki-laki, maka itu mencakup kepada hukumnya akan mencakup terhadap muannats. Beda lagi dengan muannas, itu tidak mencakup ke mudzakkar. Nah, jadi walaupun di sini wa yuftaru ala muslim, sedangkan di atas kulli muslimin wa muslimah, nah berarti sudah mencakup semuanya. Muslim laki-laki dan juga muslim perempuan sudah ada dalam kata ala muslimi. Jadi khitabnya atau peruntukan hukumnya itu adalah untuk muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Wa yuftaradu, dan dipadukan ala muslimi atas setiap muslim apa tolabu ma mencari ilmu, mencari sebuah perkara ilmu ya kau yang terjadi lahu untuk si muslim fi halihi, dalam halnya atau tingkah pola kesehariannya si muslim. Nah, jadi fi ai halin kana, di mana saja, ai halin kana itu apa ya? Di mana saja dia berada kan gitu, dalam kondisi apapun gitu kan. Itu pasti akan ada terjadi. Nah, maka hal apapun yang terjadi terhadap seorang muslim maka itu wajib dipelajari. Apakah mengenai hati ataupun mengenai tentang hal jasadiah. Fa innahu la budda lahu min sholati, fa innahu, bahwa sesungguhnya la budda itu tidak boleh tidak, berarti satu hal yang mesti ya. La budda lahu itu tidak boleh tidak lahu bagi seorang muslim min sholati, dari mengerjakan sholat. Nah, contohnya adalah misal sholat. Mau bagaimanapun seorang muslim itu adalah cirinya dia melaksanakan sholat. Maka si muslim ini wajib untuk sholat, fayuftaradu alaihi ilmu yaqalahu fi sholatihi. Maka fayuftaradu, maka dipadukan alaihi ke si muslim ilmu mempelajari perkara yaqahu yang akan dikerjakan atau apa yang terjadi lahu bagi si muslim fi sholatihi, dalam sholatnya si muslim. Biqadrima, dengan seukuran ilmu yu'adi yang bisa melaksanakan si muslim bihi, dengan itu ilmu fardhu sholati, terhadap keparduan sholat. Nah, batasannya adalah di sini diwajibkan ke setiap muslim itu untuk mempelajari hal ihwal yang terjadi pada diri si muslim
fi ai halin kana, dalam kondisi apapun, dalam kondisi dia terjaga, ya, dalam dia kondisi tidur, dia dalam kondisi bekerja, ngelamun, apapun yang terjadi dalam kesehariannya, maka dia wajib mempelajari ilmu-ilmu yang akan terjadi pada keseharian. Contohnya adalah tentang sholat. Maka seorang muslim diwajibkan sholat, maka daripada itu si muslim wajib mempelajari hal ihwal tentang sholat, yang mana batasannya adalah sebatas dia bisa melaksanakan tentang keparduannya sholat. Jadi misal sholat itu apa, waktunya berapa kali, bacaannya bagaimana, yang bacaan yang menjadi rukun mana, yang menjadi sunatnya mana, gitu. Itu harus bisa membedakan. Misal dari yang namanya sholat adalah satu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan juga diakhiri dengan salam. Maka mulai dari bertakbiratul ihram sampai dia salam itu harus tahu ilmunya, gitu. Maka harus berdasarkan ilmunya. Misal takbiratul ihram, ada yang begini, kenapa begini? Nah, berarti ada ilmunya. Ada yang begini, kenapa begitu? Berarti harus ada ilmunya. Bisa itu salah. Bukan takbiratul ihram ya itu ya. Mohon maaf itu salah. Ini adalah mengangkat tangan ya, rukun yadain. Takbiratul ihram adalah mengucapkan Allahu Akbar. Nah, aturannya gimana mengucapkan Allahu Akbar kan gitu. Banyak aturannya tentang bagaimana cara membaca takbiratul ihram, yang mana takbiratul cuma Allah dan akbar gitu kan, cuma 2 kata itu, tapi aturan itu banyak. Nah, itu wajib dipelajari karena takbiratul ihram itu udah bagian dari rukun. Gitu. Jangan sampai gara-gara takbiratul ihram Allahu Akbar, maaf tangannya, gara-gara Allahu Akbar salatnya kagak sah gitu. Jangan sampai seperti itu. Itu tentang Abdul ilmi ilmu hal, Abdul amal itu hal. Jadi ilmu yang paling utama adalah ilmu hal. Ilmu hal adalah ilmu yang akan terjadi pada keseharian seorang muslim, yang mana batasannya adalah ilmu hal itu usuluddin ya, atau ilmu tauhid yang berhubungan dengan hati, dan juga ilmu fikih yang berhubungan dengan jasadiahnya. Jadi kalau hati kan batiniah, kalau fikih itu berhubungan dengan jasadiahnya. Terus Abdul amal, dan amal yang paling utama dari sebuah pengamalan ilmu gitu kan, itu adalah menjaga tentang hal. Jadi menjaga tentang hati berarti ya, kan hati kita tiap hari ya digoyang-goyang kan gitu kan. Apalagi banyak di grup sekarang lagi menunggu keputusan PPKM sekarang kan ya, tanggal 9 gitu kan. Ada yang wah pemerintah gak mau, ada yang kayak gitu kan. Ada juga yang terima aja lah kan gitu kan. Pemerintah juga berdasarkan analisanya kan gitu kan, untuk kebaikan bersama kan gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah, untuk merespon sesuatu itu harus ada ilmunya. Ilmu hati bagaimana, ilmu gestur tubuh juga gimana gitu kan. Gitu. Itu adalah tentang itu hal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena sudah lewat dari jam 5, mohon maaf lewat 3 menit untuk waktunya. Saya kembalikan, tadi tidak ada MC ya, tidak MC. Jadi saya bertanya aja kepada operator apakah cukup atau gimana, Bang Randy Saputra? Cukup. Alhamdulillah itu kajian pertama yaitu sudah ada di pasal pertama, yaitu tentang pentingnya ilmu fikih dan keutamaan dari ilmu dan keutamaan ilmu fikih sesuai dengan sabda Rasulullah, talabul ilmi fardhatun 'alal muslimin wa muslimah. Terus nanti harap juga dipahami tentang Abdul ilmi ilmu hal, Abdul amal itu hal. Sekian dari saya, mohon untuk ada koreksinya dari Bang Randy Saputra sebagai penyedia materi ya. Nanti bagaimana cara penyampaian kurang dan lebihnya. Terutama juga ke guru-guru yang lain, guru-guru saya, Ustadz Toyib, Ustadzah Riza gitu kan, dan Ustadz Hilal. Mohon ada koreksian dari saya karena memang ini adalah hal pertama yang saya lakukan, yaitu kajian pertama mengenai kajian online. Ya.
ditunggu koreksinya ya, harus ada koreksian seperti itu untuk perbaikan ke depannya seperti apa. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz Jen. Ya, apa? Izin pamit, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz. Ya, boleh, silahkan. Dan terima kasih kepada semua yang telah hadir. Rumah antum gede banget, Ustaz. Mana Hebat, ini? Ustaz. Ini Rumah ada antum. ya doa ya. Mohon maaf nih karena virtual juga. Saya tadi berharap inilah rumah, bukan rumah sih sebetulnya, pengen pondoknya kayak gini gitu kan. Dan